Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Ardiarta Yoga dengan NIM 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi cloud computing. Yang pertama itu adalah pengertian cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi seperti server, data, jaringan, database, perangkat lunak, dan layanan lainnya melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Dengan cloud computing, data dan aplikasi disimpan serta dijalankan pada server milik penyedia layanan cloud, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui atau saat terhubung ke internet. Setelah itu ada karakteristik. Yang pertama ada on-demand self-service, yaitu pengguna dapat menyediakan dan mengelola sumber daya komputasi, yaitu server, penyimpanan, atau aplikasi secara mandiri tanpa harus berinteraksi langsung dengan penyedia layanan. Contoh, menambah kapasitas penyimpanan cloud melalui dashboard layanan. Setelah itu ada broad network access atau layanan cloud dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Contohnya mengakses file dari cloud melalui ponsel maupun komputer. Setelah itu ada resource pooling atau sumber daya komputasi dikumpulkan dalam satu sistem dan digunakan bersama oleh banyak pengguna atau multi-tenant. Namun tetap terisolasi dan aman untuk masing-masing pengguna. Contoh, beberapa perusahaan menggunakan server cloud yang sama tanpa saling mengakses data satu sama lain. Setelah itu ada rapid elasticity atau kapasitas sumber daya dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan pengguna. Contoh, sebuah toko online menambah kapasitas server saat ada promosi besar dan mengurangi setelah trafik kembali normal. Setelah itu ada measure service atau pengguna sumber daya cloud dapat dipantau, diukur, dan ditagihkan berdasarkan jumlah penggunaan atau pay as you use. Contoh, penggunaan hanya membayar kapasitas penyimpanan atau waktu penggunaan server yang benar-benar digunakan. Setelah itu ada sejarah dan perkembangan. Cloud computing bermula pada tahun 1960-an ketika John Mercanti menemukan gagasan bahwa layanan komputasi dapat digunakan seperti layanan utilitas pada periode 1970 sampai 1990-an. Perkembangan internet, jaringan komputer, dan virtualisasi semakin mendukung perwujudan konsep tersebut. Memasuki tahun 2000-an, cloud computing memulai perkembangan secara luas melalui layanan yang disediakan oleh Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Saat ini, cloud computing digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti penyimpanan data, pengembangan aplikasi, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things. Setelah itu ada perbedaan cloud computing dan komputasi tradisional. Cloud computing merupakan teknologi yang menyediakan sumber daya komputasi melalui internet sehingga pengguna tidak perlu memiliki atau mengelola perangkat keras dan server secara langsung. Sebaliknya, pada komputasi tradisional, seluruh infrastruktur harus disediakan dan dikelola sendiri oleh pengguna atau organisasi. Dari sisi biaya, cloud computing lebih ekonomis karena pengguna hanya membayar layanan yang digunakan. Sementara itu, komputasi tradisional membutuhkan biaya awal yang lebih besar untuk pembelian perangkat serta perawatannya. Selain itu, cloud computing memungkinkan penyesuaian kapasitas dengan cepat dan dapat diakses dari berbagai tempat yang terhubung ke internet. Di sisi lain, komputasi tradisional cenderung memiliki keterbatasan dalam pengembangan kapasitas dan akses penggunaannya. Setelah itu ada struktur, fungsi, dan manfaat cloud computing. Cloud computing terdiri dari front-end, perangkat atau aplikasi yang digunakan pengguna, dan back-end, server serta penyimpanan data yang dikelola penyedia layanan yang terhubung melalui internet. Struktur ini memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan komputasi seperti penyimpanan data, aplikasi, dan server secara online. Melalui teknologi ini, pengguna dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja, mengurangi biaya infrastruktur, meningkatkan fleksibilitas penggunaan sumber daya, serta mempermudah kolaborasi. Selain itu, pemeliharaan sistem dilakukan oleh penyedia layanan sehingga pengguna tidak perlu mengelola perangkat keras secara langsung. Sekian penjelasan